Cerita ini terinspirasi dari sejarah salah satu ratu legendaris Nusantara, Ratu Sima, yang memimpin kerajaan Kalingga dengan keadilan dan kebijaksanaan. Dalam sejarah, sosok Ratu Sima dikenal sebagai pemimpin yang teguh menegakkan hukum dan memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Melalui kepemimpinannya, ia berhasil membawa Kalingga menjadi kerajaan yang makmur dan disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Kisah ini tidak hanya bertujuan untuk mengenang sejarah, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang relevan dengan kehidupan masa kini. Keteguhan Ratu Sima dalam menjunjung keadilan tanpa pandang bulu, kebijaksanaannya dalam mengelola konflik, serta visinya dalam memberdayakan masyarakat menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu melayani rakyat dengan hati dan tindakan nyata. Dengan menghadirkan cerita yang mendalam, konsisten, dan penuh nilai, kami berharap pembaca dapat menyerap semangat kepemimpinan Ratu Sima. Semoga kisah ini menginspirasi generasi masa kini untuk selalu menghormati warisan budaya dan sejarah, serta menumbuhkan semangat kepemimpinan yang adil dan bijaksana dimanapun mereka berada. Menonton tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan kuno yang berdiri pada abad ke-6 di pesisir utara Pulau Jawa. Terletak di daerah yang kini dikenal sebagai Jepara, kerajaan ini makmur berkat perdagangan maritim dan hubungan diplomatiknya dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara serta China. Pada masa itu, Kalingga dikenal sebagai pusat perdagangan yang strategis, dengan pelabuhan yang ramai oleh kapal-kapal dari India, China, dan berbagai wilayah Nusantara. Kehidupan masyarakat Kalingga ditandai dengan kedamaian dan kemakmuran yang tinggi. Mereka hidup berdampingan dengan alam, mengandalkan hasil bumi dan laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hukum adat diterapkan dengan ketat, namun adil, sehingga kejahatan jarang terjadi di wilayah tersebut. Penduduk Kalingga menghormati pemimpin mereka yang dikenal tegas namun bijaksana. Di tengah kejayaan itu, Ratu Sima muncul sebagai pemimpin yang dikenang sepanjang masa. Ia adalah seorang ratu yang tidak hanya cantik dan berwibawa, tetapi juga memiliki kecerdasan serta keberanian luar biasa. Keputusannya yang tegas dalam menegakkan hukum membuat namanya harum sebagai simbol keadilan di Nusantara. Ratu Sima lahir dari keluarga bangsawan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan kerajaan Kalingga. Ayahnya adalah seorang patih yang setia, sementara ibunya berasal dari garis keturunan para pendeta. Sejak kecil, Sima dididik dengan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab. Ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan kerajaan, sehingga pemikirannya tumbuh lebih matang dibandingkan anak seusianya. Kecerdasan dan kecantikan Sima menarik perhatian banyak orang di istana. Ia sering diminta untuk memberikan pendapat dalam berbagai urusan penting, meskipun usianya masih belia. Sang raja pada saat itu bahkan mengakui bakat Sima dalam memahami masalah-masalah kenegaraan. Hal ini membuat Sima semakin dihormati oleh para bangsawan dan rakyat Kalingga. Namun, perjalanan hidup Sima tidak selalu mulus. Sebagai seorang wanita muda dengan pengaruh besar, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kecemburuan dari para pesaing di istana. Sima belajar mengatasi semua itu dengan kebijaksanaan, menunjukkan bahwa ia tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki hati yang kuat dan penuh kasih. Naiknya Sima ke tahta kerajaan Kalingga. Setelah kematian Raja Kalingga, terjadi kekosongan kekuasaan yang memicu ketegangan di istana. Para bangsawan berselisih tentang siapa yang berhak menggantikan raja. Di tengah situasi tersebut, Sima muncul sebagai kandidat yang didukung oleh rakyat dan sebagian besar pejabat kerajaan. Mereka percaya bahwa Sima memiliki kemampuan untuk memimpin Kalingga menuju masa depan yang lebih cerah. Keputusan untuk mengangkat Sima sebagai ratu bukanlah tanpa kontroversi. Beberapa pihak menentang gagasan seorang wanita menjadi pemimpin tertinggi,
menganggap hal itu bertentangan dengan tradisi. Namun, Sima membuktikan bahwa dirinya mampu mengatasi semua rintangan dengan kecerdasannya yang luar biasa. Ia mengajukan berbagai solusi atas masalah ekonomi dan diplomasi yang dihadapi kerajaan, yang semakin memperkuat dukungannya. Akhirnya, Sima resmi dinobatkan sebagai Ratu Kalingga. Upacara pelantikannya berlangsung meriah, dihadiri oleh ribuan rakyat yang datang dari berbagai penjuru kerajaan. Pada hari itu, Sima berjanji akan memimpin dengan adil dan bijaksana, serta melindungi kepentingan rakyatnya di atas segalanya. Ratu Sima memulai pemerintahannya dengan menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia percaya bahwa keadilan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan makmur. Salah satu tindakan pertamanya adalah memperbarui undang-undang kerajaan, memastikan bahwa setiap warga, dari rakyat jelata hingga bangsawan, tunduk pada aturan yang sama. Untuk membuktikan komitmennya terhadap hukum, Sima memerintahkan agar sebuah bejana emas diletakkan di alun-alun kerajaan. Ia menyatakan bahwa siapapun yang mencuri atau merusak bejana itu akan dihukum berat. Hari demi hari berlalu, namun tidak ada seorang pun yang berani menyentuh bejana tersebut. Rakyat Kalingga mulai memahami bahwa Sima adalah pemimpin yang tidak akan mentoleransi kejahatan dalam bentuk apapun. Selain itu, Sima juga menginisiasi berbagai proyek untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia memperbaiki saluran irigasi, memperluas ladang pertanian, dan mendorong perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Dalam waktu singkat, Kalingga menjadi semakin makmur, dan rakyatnya hidup dalam ketentraman di bawah kepemimpinan sang ratu. Meski dihormati oleh rakyat, tidak semua pihak di istana mendukung pemerintahan Ratu Sima. Beberapa bangsawan yang merasa kehilangan kekuasaan mencoba menggoyahkan kedudukannya. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa seorang wanita tidak mampu memimpin kerajaan sebesar Kalingga. Sima menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Ia tidak menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk mengatasi para penentangnya. Sebaliknya, ia menunjukkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam setiap tindakannya. Sima sering mengundang para bangsawan tersebut untuk berdiskusi secara langsung, mematahkan argumen mereka dengan logika yang kuat. Lama-kelamaan, sebagian besar bangsawan yang awalnya menentang Sima justru menjadi pendukung setianya. Mereka menyadari bahwa ratu mereka memiliki visi yang jelas untuk masa depan Kalingga dan bersedia bekerja keras demi mewujudkannya. Namun, tidak sedikit pula yang memilih untuk tetap berada di balik bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk merebut kekuasaan. Ratu Sima memahami pentingnya hubungan diplomatik untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran Kalingga. Ia menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Tarumanagara dan Sriwijaya. Hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi Kalingga secara politik, tetapi juga membuka peluang perdagangan yang lebih luas. Salah satu momen penting dalam diplomasi Sima adalah pertemuannya dengan utusan dari China. Dalam catatan sejarah, kerajaan Kalingga disebut memiliki hubungan baik dengan dinasti Tang. Utusan yang datang membawa hadiah berupa kain sutra dan barang berharga lainnya, sebagai tanda penghormatan terhadap kebijaksanaan sang ratu. Namun, Sima tidak hanya fokus pada hubungan luar negeri. Ia juga menggalang kerjasama antar kerajaan kecil di sekitar Kalingga, menciptakan aliansi regional yang kuat. Dengan cara ini, ia memastikan bahwa Kalingga tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan antar kerajaan di Nusantara. Keputusan Ratu Sima untuk menempatkan bejana emas di alun-alun kerajaan menjadi ujian besar bagi integritas hukum di Kalingga. Selama bertahun-tahun, bejana tersebut tetap utuh, tidak tersentuh oleh rakyat yang menghormati hukum. Namun, pada suatu hari, seorang pedagang asing dari India,
yang tidak mengetahui aturan tersebut, menyentuh bejana emas karena penasaran. Berita tentang pelanggaran ini segera sampai ke telinga Ratu Sima. Meskipun pelakunya adalah seorang tamu dari negeri jauh, Sima tetap bersikukuh bahwa hukum harus ditegakkan. Para penasihatnya menyarankan agar hukuman dilonggarkan demi menjaga hubungan diplomatik, namun Sima menolak. Baginya, hukum adalah pedoman mutlak yang tidak boleh dikompromikan. Sima memutuskan bahwa pedagang tersebut harus dihukum sesuai aturan, tetapi ia tetap menunjukkan kebijaksanaannya. Alih-alih memberikan hukuman berat, ia memerintahkan pedagang itu untuk mengembalikan nilai emas yang setara dengan bejana tersebut sebagai denda. Tindakan ini mengajarkan bahwa keadilan tidak selalu berarti kekerasan, melainkan keseimbangan antara hukum dan belas kasih. Sebagai pemimpin wanita, Ratu Sima menjadi inspirasi bagi kaum perempuan di Kalingga. Ia sering mengundang perempuan dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi di istana, mendengarkan aspirasi mereka, dan mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Di bawah pemerintahannya, perempuan diberi kesempatan untuk memegang posisi penting, baik dalam pemerintahan maupun perdagangan. Sima juga menginisiasi pendidikan bagi perempuan, sebuah hal yang jarang terjadi pada masa itu. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Ia mengundang guru dan pendeta dari berbagai wilayah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya kepada kaum perempuan di Kalingga. Pengaruh Ratu Sima membuat posisi perempuan di Kalingga semakin dihormati. Banyak perempuan yang terinspirasi olehnya menjadi pedagang sukses, pemimpin komunitas, atau bahkan penasihat kerajaan. Hal ini membawa perubahan besar dalam tatanan sosial Kalingga, menjadikannya salah satu kerajaan yang paling maju di masanya. Namun, masa pemerintahan Ratu Sima tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, sekelompok bangsawan yang tidak puas dengan kepemimpinannya bersekongkol untuk merebut tahta. Mereka mengumpulkan pasukan dari wilayah pinggiran dan melancarkan serangan ke ibu kota Kalingga. Ratu Sima yang terkenal dengan keberaniannya memimpin pasukan kerajaan untuk menghadapi para pemberontak. Dengan strategi yang cerdik, ia berhasil memecah kekuatan musuh dan menghentikan pemberontakan tanpa menimbulkan banyak korban. Para pemimpin pemberontak ditangkap dan diadili sesuai hukum kerajaan. Setelah pemberontakan berhasil diredam, Sima menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat persatuan rakyat Kalingga. Ia mengadakan pertemuan besar di alun-alun, mengingatkan semua orang bahwa persatuan dan keadilan adalah kunci keberhasilan kerajaan. Tindakannya ini semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang dihormati dan dicintai. Selain sebagai pemimpin yang tegas, Ratu Sima juga dikenal karena perhatiannya terhadap budaya dan agama. Ia mendukung seni tradisional seperti tari dan musik, yang berkembang pesat selama masa pemerintahannya. Banyak seniman dan budayawan yang mendapatkan perlindungan kerajaan untuk melestarikan warisan budaya Kalingga. Dalam bidang keagamaan, Sima menganut ajaran Buddha, namun ia sangat toleran terhadap agama lain. Ia sering mengadakan upacara besar untuk menghormati berbagai kepercayaan yang dianut rakyatnya. Toleransi ini menciptakan harmoni di Kalingga, membuat kerajaan tersebut menjadi tempat yang damai dan aman bagi semua orang. Di akhir masa pemerintahannya, Sima memerintahkan pembangunan beberapa candi sebagai simbol spiritualitas dan kebijaksanaan. Candi-candi tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan budaya. Hingga kini, jejak kejayaan Kalingga dapat dirasakan melalui warisan budaya yang ditinggalkan oleh Ratu Sima. Di usia senjanya, Ratu Sima mulai mempersiapkan masa depan Kalingga dengan menunjuk penerus yang akan melanjutkan visinya. Ia memilih seorang putra mahkota yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk rakyat.
Ratu Sima mengajarkan nilai-nilai keadilan, keberanian, dan toleransi kepada penerusnya, memastikan bahwa warisannya tidak akan pudar. Namun, kehidupan Ratu Sima tidak berakhir tanpa tantangan. Seiring bertambahnya usia, kesehatannya mulai menurun, dan berbagai ancaman dari luar kerajaan mulai muncul. Meski demikian, ia tetap memimpin dengan bijaksana hingga napas terakhirnya. Ketika Ratu Sima wafat, rakyat Kalingga merasakan kehilangan yang mendalam. Sebagai penghormatan, rakyat membangun sebuah monumen besar untuk mengenang jasa-jasanya. Monumen itu menjadi simbol abadi dari keadilan dan kebijaksanaan Ratu Sima. Meski ia telah tiada, prinsip-prinsipnya terus hidup dalam hati rakyat Kalingga dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kisah Ratu Sima adalah bukti nyata bahwa pemimpin yang berkomitmen pada keadilan dan kebijaksanaan dapat menciptakan perubahan besar. Meski hidup di masa lampau, nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Ratu Sima tetap relevan hingga saat ini. Keteguhannya dalam menegakkan hukum, keberaniannya menghadapi tantangan, dan toleransinya terhadap perbedaan adalah pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari sejarah. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi pengingat akan kejayaan masa lalu, tetapi juga menjadi motivasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita terus menghormati dan melestarikan warisan sejarah, seperti yang telah diajarkan oleh Ratu Sima, dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, semoga kisah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca. Dengan mengenang sejarah, kita tidak hanya belajar dari masa lalu tetapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh harapan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidup Ratu Sima melalui cerita ini. Selamat melanjutkan perjuangan dalam kehidupan masing-masing.